guys, jumpa lagi nih di channel gua Elsan Video. Nah, kali ini gua lagi mau nambah RAM dan nambah SSD di PC all-in-one Asus. Nah, itu yang tadi gua tunjukin itu RAM dan SSD-nya ya. SSD-nya itu pakai yang model tipis tuh apa sih, NVMe ya. Nanti gua di deskripsi gua tulis tipenya yang berapa. Nah, ini kita langsung aja nih bongkar ininya, PC-nya. Jadi PC all-in-one ini PC-nya itu nggak jadi nyatu di sini kayak macam laptop gitu ya. Nah, di bawah ini ada bautnya 4 nih, yang pertama harus kita buka. Ini langsung gua buka nih guys. Jadi kenapa sih gua pakai mau ganti SSD, bukan ganti sih, nambah SSD ya. Jadi hard disk yang ada di ininya, di bawahnya itu biarin aja. Jadi SSD-nya khusus untuk install Windows-nya aja, program-program, jadi dia lebih responsif, lebih cepat. Dan PC all-in-one ini bawaannya harddisknya itu udah 1 tera ya guys ya. Jadi udah, menurut gue sih udah cukup kalau buat di kantor-kantor gitu sih udah cukup. Nah, ini lagi proses dibukanya nih guys. Lumayan agak susah ini, karena ini baru pertama kali dibuka ini si PC-nya ini. Jadi bener-bener butuh kejelian juga, karena harus hati-hati juga nih. Nah, ini udah mulai kebuka. Jadi gue pakai kartu bekas tuh untuk nongkelnya guys, karena jangan lain tarik aja, takutnya ada yang patah. Nah, ini dia guys. Di sini tuh begitu dibuka tuh gue copotin dulu, ada kabelnya di sini tuh, kabelnya kecil-kecil tuh, pakai soket sih, tinggal cabut-cabut aja. Ada 3 kalau nggak salah nih kabelnya tuh, cabut-cabut. Nah, nanti baru ada kabel yang ke sononya tuh, yang kabel gedenya itu, kabel fleksibel yang ke itu nanti gua bongkar dulu. Jadi gua geserin dulu nih. Jadi gua geserin dulu buat ngebongkar dulu cover yang ada di dalamnya itu. Gua mau nyopotin yang fleksibel ke LCD-nya. Karena kalau nyopotin yang dari atas itu agak susah. Lebih baik cari yang gampang aja guys. Kalau memang ada yang gampang, kenapa harus susah? Hahaha. Nah, ini gue lagi coba buka covernya nih. Jadi dia si motherboardnya itu ditutupin sama cover lagi nih. Jadi dia bener-bener bagus sih, rapi sih ini. Ditutupin lagi sama penutupnya, ini bener-bener rapet. Kita bongkar semua. Nah, kita angkat. Nah, itu dia guys. Nah, di sini juga gua harus bongkar lagi namanya tuh kipasnya, kita bongkar. Nah, ini kipas. Ini kipasnya. Itu sebelah kipas tuh harddisknya kita bongkar juga, karena memang posisi untuk SSD-nya itu ada di belakang. Harus kita bongkar semua. Nah, ini harddisknya. Harddisknya kita bongkar juga. Harddisknya kita bongkar karena itu ngalangin si motherboardnya ini. Kalau misalkan kita cuman buat nambah RAM doang, kita nggak perlu sampai bongkar harddisk sama bongkar kipasnya doang ya. Cukup kita sampai bongkar tadi yang penutupnya tadi udah. Nah, itu karena posisi RAM itu lebih di depan deh ya, jadi nggak perlu ngebalik-balik gitu. Nah, untuk baut, nah ini gue lagi lepas itunya. Nah, kita singkirkan dulu si LCD-nya nih, takutnya kesenggol, jatuh, hancur dah, retak. Nah, kita sekarang tinggal bongkar motherboardnya nih. Ada beberapa baut juga sih, pokoknya kelihatan bautnya gampang. Kita tinggal bongkarnya semua bautnya yang ada, sampai benar-benar semua baut yang ada di atas itu
itu benar-benar kita buka semua. Itu juga ada kabel apa tuh fleksibel di situ dikit tuh, ada slot-slot. Pokoknya kabel-kabel yang itu ada 2 apa 3. Nah, ada dua kabel itu kita copot juga, ada kabel di samping kanan itu. Nah, itu copot sebelum kita angkat motherboardnya. Nah, jadi ini kan karena ini jadi kita dorong dikit aja sih. Kalau memang udah bautnya udah kebuka semua, kita dorong dari belakang tuh, dari bolongan USB-nya, baru kita angkat. Pelan-pelan guys yang angkatnya, jangan memang kita langsung kencang karena takutnya ada yang patah. Nah, ini dia udah bisa nih guys ya. Nah, itu dia kalau untuk naro masang SSD-nya itu ada tuh. Nah, untuk masang SSD-nya tuh di sebelah kiri. Nah, itu di situ ada tempatnya. Kita tinggal beli SSD-nya, tinggal kita pasang di situ. Nah, ini SSD yang gue beli tuh merek Vigen ya, merek Vigen. Gue beli SSD yang 256 GB. Gue rasa cukup kalau buat program doang. Nah, ini dia SSD-nya guys. Nanti di deskripsi gua tulis tipenya ya. Tinggal colok, udah langsung kita baut. Semudah itu guys, masang SSD itu semudah itu. Jadi kita tinggal langsung baut aja, udah beres. Nah, langsung kita balik, kita pasang lagi nih guys. Kita balikin lagi bautnya, kita pasang lagi motherboardnya ke tempat semula. Oh ya, sebelum pasang lupa tadi mau masang ininya apa namanya, RAM-nya. Sekarang tinggal masang RAM-nya, itu tinggal gampang RAM-nya. Jadi gue itu beli RAM yang 8 GB. Bawaannya itu bawaan PC all-in-one itu di 4 GB. Jadi sekarang begitu gue pasang, total RAM-nya itu jadi 12 GB. RAM juga gue beli mereknya Vigen juga, sama. Dia DDR4 makanya. Masang RAM sih pada umumnya sama kayak gitu. Tinggal kita masukin di slotnya, langsung klik ke, ditekan gitu, udah sampai bunyi klik, sampai masuk sudah. Nah, sudah semua nih guys, sudah gue pasang semua. Tinggal kita baut kembali, pasang kembali motherboardnya yang benar, terus baut kembali sampai semuanya benar-benar pas ya guys ya. Jadi sebetulnya kalau bongkar kayak gini tuh kita harus jeli, harus teliti, jangan sampai kita udah bongkar nanti kita lupa lagi masangnya. Wah, itu gawat. Jadi bener-bener sebelum ini kita ingetin dulu nih, ini baut yang mana, ini untuk dimana, ini posisinya gimana, nah gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang memang baru mau mulai ya mesti begitu. Tapi kalau misalkan memang ada orang yang sudah ngerti, jadi sambil liatin langsung belajar, itu lebih enak. Karena maksudnya buat meminimalisir budgetnya, meminimalisir budget. Kalau kita mau ini aja sendiri nih, kita bongkar sendiri aja lah, nggak perlu ke tukang servis. Kalau cuma nambah RAM sama nambah SSD doang gitu. Karena sekarang udah banyak kok tutorialnya nih, di YouTube juga udah banyak tutorialnya. Nah, ini gue lagi ngembaliin semua, balikin semua dari mulai kipas, harddisknya. Nanti juga gue tutup lagi. Oh, sebelum gue tutup ini inget gue pasangin dulu tuh kabel fleksibel yang buat LCD-nya. Semua gue pasangin, terus tutupnya gue pasangin juga. Balikin lagi semua baut-bautnya, jangan sampai ada yang tidak terbaut ya guys.
karena nanti takutnya ada pengaruh ke PC-nya tersebut. Nah, kalau udah dibuat semua, kita tutup kembali. Nutupnya itu kita buka tuh nutupnya dari ujungnya dulu guys, dari atasnya dulu. Kita rapetin atasnya dulu. Jadi ngurut dari atas baru ke bawah ya guys. Karena ini ngeri-ngeri nekennya jangan terlalu bertenaga juga, karena ngeri-ngeri pecah LCD-nya. Nah, itu dia tuh neken dari atas baru kita turun ke bawah. Nah, kalau udah semua rata, rapet, baru kita baut lagi. Yang di bawah itu ada 4 baut. Setelah itu sudah selesai guys. Nah, kita tinggal coba, tinggal nyalain dan nyala. Berarti udah bener. Tinggal nanti kita install aja SSD-nya, Windows-nya di SSD. Oke guys, ini dia video gua kali ini, bongkar atau nambah RAM dan SSD di PC all-in-one. Semoga video ini membantu teman-teman semua.